Anissa kok tidak perempuan, berarti ada masalah. Baik, sudah ketemu Bu? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله على كل شيء رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيه وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Baik, surah An-Nisa pada halaman ini
dengan sebuah pernyataan bahwa kita semua itu diciptakan dari satu nafsin wahidah, dari satu manusia, dari satu bentuk, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bukan dari monyet, bukan dari monyet. Kalau dulu kita di SD diajarin bahwa kita keturunan monyet, kan nggak sampai gitu, biasa. Kita dulu SD diajarin bahwa manusia keturunan monyet, ya. Siapa itu? Darwin. Ini gak sesuai, Pak. Al-Quran menyatakan min nafsin wahidah, dari satu bentuk satu manusia, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari Adam Allah ciptakan istrinya yang bernama Ibu Hawa. Dari Ibu Hawa berdua, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari mereka berdua itulah menyebar manusia baik laki maupun perempuan. Jadi teori Darwin tidak sesuai dengan hal. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang seringkali menjadi polemik, yaitu ayat tentang fankihu ma thabalakum minan nisa. Disebutnya ayat poligami. Ibu setuju nggak dengan ayat ini? Bapaknya setuju nggak? Berbeda cerita. Begini Bapak Ibu, seringkali di luar sana orang itu langsung dipenggal dari fankihu ma thabalakum, sehingga seakan-akan memberikan kesan fankihu sebagai bentuk fi'il amar, maka nikahlah kalian. Ma thabalakum, yang bagus menurut kalian dari perempuan itu 2, 3 atau 4. Seakan-akan jadi kata perintah. Ini kalau dalam ilmu tafsir namanya licik, Pak. Licik. Padahal awal ayatnya bunyinya gimana? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama baru fankihu. Artinya kata fankihu tidak kok tiba-tiba berdiri sendiri, tidak. Diawali dengan wa in khiftum. Jika kalian merasa takut tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, menikah sama yang lain deh. Mau 2, 3 ataupun 4. Nah, kata-kata begini apakah memang murni sebagai bentuk kalimat perintah atau bukan? Ini ulama tafsir meneliti, ini bukan murni kalimat perintah. Daripada kamu ngawinin anak yatim tapi tidak bisa berbuat adil, mending kamu kawin sama perempuan lain, mau 2, 3 ataupun 4. Itu perintah atau ujaran? Itu namanya ujaran. Nah, kalau Bapak tidak ada problem dengan urusan anak yatim, berarti Bapak nggak bisa tiba-tiba nikah 2, 3, 4. Bapak nggak ada masalah dengan yatim, kan? Karena zaman dulu Pak Jahiliyah, orang rame-rame ngawinin anak yatim itu dalam rangka untuk merampas harta benda. Daripada kamu melakukan itu, mending kamu nikah sama perempuan lain, mau 2, 3 ataupun 4. Nah, kalau nggak ada masalah dengan yatim, berarti nggak perlu poligami. Setuju, Bu? Gila ini setuju. Jadi nggak boleh tiba-tiba poligami sunnah, poligami wajib. Menurut pemerintahan tafsir nggak begitu. Jadi hukum poligami itu mubah. Mubah itu bisa naik derajatnya menjadi sunnah, bahkan bisa naik derajatnya menjadi wajib. Tapi juga bisa turun dari mubah menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Satu aja kayak beres ketika lagi kan haram menjadinya, Pak. Satu dulu habisin, habis itu nikah lagi. Ya, nah, ini ayat tentang poligami. Jadi hukumnya mengubah, bukan sunnah, bukan. Jadi menurut kajian ilmu tafsir, kayak kebetulan saya waktu kuliah saya mempresentasikan ayat ini makalah saya. Saya ingat betul ulama siapa saja yang mengatakan bahwa poligami itu mubah.
Bahkan yang mengatakan poligami itu pintu darurat. Kalau istri udah nggak bisa dipakai, nah baru boleh. Bisa dipakai ya Pak? Jadi nggak usah berpikir poligami gitu Pak. Setuju ya? Nah, kita lanjut ayat berikutnya. Lil-rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍan wa idza أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن كان رجل وإن كان رجل يورث
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Ini terkait tentang masalah pembagian waris atau ilmu faraid. Nanti Bapak baca dulu terjemahannya. Kalau Bapak tak paham, silakan diskusikan dengan saya. Itu panjang, Pak. Termasuk yang sering terjadi kasus adalah bagaimana kalau seorang istri meninggal lebih dulu. Suami dapat berapa bagiannya? Ini kesalahan ya. Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Kalau Bapak mau pakai ilmu faraid, bagiannya bukan semuanya. Bagiannya adalah separuhnya. Itu kalau istri nggak punya anak. Kalau istri punya anak, sepertiga. Suaminya dapat seperempatnya. Jelas. Sebegitu juga sebaliknya, ketika suami mati duluan, nggak punya anak, istri dapat berapa? Semuanya lagi. Ini nggak benar. Kalau Islam nggak begitu. Dapatnya berapa? Istri dapat seperempat. Itu kalau nggak punya anak. Kalau ada anak, istri hanya dapat seperdelapan. Dan sisanya buat siapa? Ada kakek, nenek, paman, itu masih punya asoba. Nah, kan, semua kan masyarakat jadinya. Jadi kalau pakai dengan ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Nanti kalau tak paham, silakan diskusikan dengan saya. Atau kalau mau dihitungin warisnya, ya saya hitungin. Taman 2,5%. Udah ngitungin capek, kena omelan sana sini. Cuman bawa 2 bungkus rokok dan coba itu Pak. Diomelin sana sini, dianggapnya saya belain. Padahal saya jelaskannya. Ini ayat Qurannya, ini hadisnya. Nanti baca sendiri ya. Sekarang kita lanjut ayat berikutnya. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يفعل الله لهن أو يجعل Allah dalam fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila walladhani yatiyaniha minkum
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Bagaimana dirahmati Allah pada hadapan ini, yang pertama Allah menegaskan sebuah hukum ketika suami curiga istrinya melakukan perzinahan. Ayat pertama dari halaman ini, wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu. Ketika seorang suami curiga kepada istrinya melakukan perzinahan, ada kewajiban yang dilakukan seorang suami, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Wajib menghadirkan 4 saksi yang benar-benar melihat si istri melakukan perzinahan. Kalau sekedar tuduhan, anggapan, itu tidak boleh, malah dosa besar. Jadi kita menuduh seseorang berbuat zina tapi tidak pernah melihat langsung dan tidak ada saksi, itu namanya hadaf, hukumnya dosa besar. Jadi nggak boleh sembarangan begitu. Wah, pengantinnya udah butim 8 bulan. Terus bapak curiga, oh jangan-jangan, nggak boleh pak. Itu namanya menuduh zina. Nggak boleh. Kecuali bapak lihat langsung atau saksi banyak. Jadi nggak boleh. Yang kedua, kalau memang terbukti si istri itu ternyata zina betul, saksinya ada komplit lah. Bapak ada 2 pilihan. Diceraikan boleh, tukar tambah. Ya kan, lah kalau dia istrinya zina mau ngapain? Diceraikan atau tukar tambah boleh. Emang ada bahasa tukar tambah? Ada, yang saya tunjukin ayat apa? Atau pilihan kedua, ya, pilihan kedua, taruh di rumah, jangan boleh keluar lagi. Pokoknya dia nggak boleh keluar dari rumah terus sampai dia diwafatkan oleh Allah. Iya, dikasih kebebasan malah selingkuh, zina, udah di rumah, kunci yang rapat, tidak boleh keluar. Hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Sebaliknya, waladani ya'tiyaniha, bagi laki-laki yang menzinai atau hubungan badan sama, ada sanksi, ada siksa yang harus diperhatikan. Jadi semuanya ada aturan mainnya, maka di sini kita hati-hati. Dan ingat poin berikutnya, Pak,
innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'. Taubat itu diberikan Allah kepada satu orang yang melakukan keburukan karena tidak tahu. Tidak tahunya itu bukan karena nggak mau belajar, sudah belajar tapi masih tidak tahu. Itu dimaafkan Allah. Kayak Bapak udah belajar Al-Quran, kok ternyata masih salah baca juga, maka kesalahan itu langsung dimaafkan oleh Allah. Berbeda kalau orang memang nggak mau belajar Quran dan ternyata bacaannya salah, maka dosanya double. Dosa karena salah, dosa karena tidak mau belajar. Itu berbeda. Terus yang kedua, orang yang dimaafkan Allah adalah orang yang yatubu min qarib. Dia berbuat dosa, dia tahu dia dosa, tapi dia segera bertobat dalam waktu yang dekat. Enggak ditunda-tunda, enggak. Segera bertobat. Astagfirullah. Segera. Yang ketiga, poinnya dalam halaman ini, walisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut. Tidak ada pintu tobat bagi orang yang bertobat ketika sudah sakaratul maut. Sudah tutup, Pak. Bu, jadi kalau mau tobat sekarang, Bapak punya dosa enggak? Ya. Masa sih, Pak? Saya kok ahli surga semua. Semoga dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kalau mau tobat sekarang, kalau udah sakaratul maut, udah kapan, nafas sudah sampai tenggorokan, kok tobat? Udah tutup. Yang kedua, tobat itu ditutup ketika matahari terbit dari barat. Biasanya terbit dari mana? Nah, makanya kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah tutup pintu tobat. Makanya Bapak tidak mau tidur, ngomongin tuh matahari dari mana nih? Oh, masih dari timur, berarti masih dibuka pintu tobat. Semoga Allah wafatkan kita sudah dalam keadaan taubat. Amin. Ayat berikutnya kita selesai ya, tanggung ya. Terus 4 kita selesaikan. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Betul? Ya. Kita ulang. Fa kaifa betul ya? Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Saya kok tiba-tiba grogi ya? Kira-kira ada perempuan datang tuh Bunda Nafisah yang bikin grogi saya. Tahu lah, lanjut ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
akhawatukum minar radha'ati wa ummahatukum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Teman-teman dirahmati Allah, ini sangat menarik sekali dan ini sering menjadi pertanyaan. Bapak naik lagi, Bapak naik. Ayat paling awal, paling atas, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin. Nah, ini saya sebut, jika kalian ingin tukar tambah, menggantikan posisi istri pertama diganti dengan posisi istri kedua, umpamanya, semoga enggak ya. Itu caranya, suami gak boleh ngambil barang-barang yang sudah diberikan kepada istri pertama. Gak boleh diambil lagi, Pak. Istri pertama diberi motor, mobil, rumah, begitu udah cerai, gak boleh diambil lagi, gak boleh. Jelas ya? Kadang-kadang mau diambil semua, gak boleh. Satu. Yang kedua, kita tidak boleh menikahi perempuan yang menjadi mantan istri orang tua kita. Tidak boleh. Jadi mantan istri bapak kita, mantan istri kakek kita, dan seterusnya ke atas itu tidak boleh. Karena itu statusnya menjadi mahram, tidak boleh dinikahi sampai kiamat. Ini jangan sampai terjadi, Pak. Kecuali zaman dahulu memang terjadi, tapi sekarang sudah tidak boleh zaman Rasulullah. Tidak boleh menikahi mantan istrinya bapak, walaupun ibu tiri ya. Ini mantannya cantik, tentu nggak boleh, karena itu mantan istrinya bapak, nggak boleh. Yang kedua, Bapak lihat ayatnya, hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, di sini Pak, kita sering membahas mahram itu siapa sih? Ini tentang mahram. Mahram itu ada 3 pengertian. Satu, mahram adalah perempuan yang dimuliakan, itu mahram. Yang kedua, mahram adalah perempuan yang diharamkan untuk dinikah, itu sebutannya mahram. Yang ketiga, mahram adalah perempuan yang tidak membatalkan wudu. Jadi ada 3 pengertian, Pak. Siapa mahram kita? Hurrimat alaikum. Satu, ummahatukum, ibu kandungmu. Itu adalah perempuan yang wajib kita muliakan, tidak batalin wudu dan tidak boleh dinikahi. Kalau ada perempuan anak perempuan itu perempuan anak nikah, sudah stres sudah, nggak boleh. Yang kedua, wabadatukum, anak perempuan kalian, ya, baik itu anak dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, itu semua anak sebutannya. Itu tidak boleh dinikahi, tidak batalin wudu. Kalau anak itu terlahir setelah nikah, jelas Bu. Tapi kalau anak itu terbuat sebelum nikah, dicicil dulu bapaknya, ya. Terbuatnya, buktinya sebelum aku nikah, maka itu bukan anak nasab tapi anak biologis. Kalau anak biologis berarti bukan anak mahram. Kalau bukan anak mahram, berarti anak ini batalin wudu, boleh dinikah, tidak bisa mewarisi harta kita. Jelas Bapak Ibu? Baik.
hati-hati, sabarin. Kalau anak ini ternyata bunting di luar, walaupun akhirnya nikah nih bapak ibunya, tetap status anak ini bukan mahram. Maka pengertian mahram anak yang lahir setelah adul nikah. Terus siapa lagi? Wa ammatukum, yang berapa nih? 3 apa 4? Wa banatukum wa akhwatukum, saudara perempuan, baik saudara perempuan seayah seibu maupun seayah ataupun seibu, sama. Saudara seayah seibu istilahnya li abawain, seayah seibu. Ada saudara seayah, ada saudara seibu. Beda dengan saudara tiri loh Pak, jangan salah paham. Saudara seayah itu artinya dia sama-sama terlahir dari ayah yang sama. Bukan kok saudara bawaan ayah, bukan. Sama-sama terlahir dari ayah yang sama, benih yang sama. Saudara seibu ya berarti saudara yang lahir dari sama-sama satu ibu. Bukan kok anak bawaan ibu, bukan. Kalau itu mana pilih jatuhnya. Jelas? Wa ammatukum sekarang. Wa ammatukum yaitu paman, bibi dari jalur ayah. Bibi dari jalur ayah, sebenarnya wa ammatukum. Wa khalatukum, bibi dari jalur ibu, wa khalatukum. Wa banatul akhi, anak perempuannya saudara laki kita. Siapa mereka? Keponakan. Wa banatul ukhti, anak dari saudara perempuan kita. Ya sama keponakan. Cuma kalau di Quran dibedakan, karena istilah orang Arab bahasa Indonesia beda. Istilah orang Arab begitu. Siapa itu? Banatul akhi, banatul ukhti. Kita mah gampang. Siapa? Ponakan, gitu ya. Selesai. Ponakan, kandung, udah jalur dari jalur bapak, jalur ibu, dari saudara laki, saudara perempuan, status ponakan mahram, tidak batalin wudu dan tidak boleh dinikah selamanya. Terus wa ummahatu radhanakum, ardhanakum, perempuan yang pernah menyusuimu. Ini juga perempuan mahram bapak ibu. Siapa yang dimaksud yang menyusuimu? Yaitu waktu kecil, kan kita dulu biasa di kampung begitu ya. Nitip anak ya, tinggal belanja, gitu kan? Anak nangis, langsung sama tetangga, langsung disusui. Itu bisa jadi namanya ibu susuhan. Ibu susuhan itu nggak batalin wudu, nggak boleh dinikah. Cuma syaratnya harus diperhatikan, itu benar-benar disebut anak susuan atau ibu susuan. Satu syaratnya ketika nyusu umurnya belum lewat 2 tahun. Nah yang nyusu umurnya 25 tahun itu paling toyo itu. Jelas ya, ketika nyusu syaratnya bocah belum lewat dari 2 tahun. Nah kalau lewat dari 2 tahun nyusu jadi anak enggak? Enggak, pahamkan nih. Umpamanya nyusu aman, pahamkan. Enggak diambil anak. Yang kedua, ini masalah ini Pak saya sampaikan. Karena saya tanya begitu Ustaz, nanya nih, kenapa Bu? Saya mau tanya tapi rahasiakan. Ya saya rahasiakan apa? Suami saya suka nyusu. Ya nggak apa-apa. Jadi anak enggak. Suami udah tua mau jadi anak. Kalau umurnya di bawah 2 tahun bisa jadi anak. Gitu Bang. Jelas ya. Yang kedua syaratnya nyusunya 5 kali nempel. 5 kali nempel itu begini maksudnya dalam fikih. Dia jedot tuh nempel jedot, terus dilepas sendiri, terus nempel lagi jedot, 5 kali nempel namanya. Kalau cuma sekali nempel belum dianggap anak. Itu Pak Syafi'i.
Kalau udah 5 kali nempel, tapi dilepas sendiri ya, bukan dilepas paksa. Lepas sendiri, kan bocah kadang begitu. Ya, terus nyusul lagi, terus berhenti 5 kali nempel, atau 5 hari terjadi selama 2 hari akumulasi, itu termasuk 5 kali. Atau terjadi akumulasi selama 3 hari lebih dari 5 kali nempel, ya termasuk, itu namanya anak susuan. Jadi kalau udah gede umur 50 baru nyusu, nggak apa-apa. Itu Pak Sari'i. Aman ya? Itu namanya ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah. Yang berikutnya, saudara perempuan satu susuan. Ketika bapak pernah disusuin si ibu tersebut, maka seluruh anak-anaknya si ibu itu adalah saudara susuan kita. Itu tidak batalin wudu dan tidak boleh dinikahi sampai kiamat. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan asal nitip anak. Kalau nitip bilang jangan disusuin ya, penting itu. Untungnya abah saya paham ilmu. Saya ternyata di kampung itu punya 2 saudara susuan perempuan lagi. Ya untungnya saya nggak seneng dia, jadi nggak jadi nikah. Tapi kan kalau nggak dikasih tahu orang tua bahaya Pak. Ternyata anak sama anak seneng, terus nikah, pada itu saudara susuan. Gimana itu? Ketahuannya udah anak 4, mau nggak mau harus diceraikan. Harus diceraikan. Ketahuannya sudah beranak 4, kan kasihan. Makanya hal semacam ini harus dipahami biar tidak terjadi kasus-kasus seperti itu. Selanjutnya, wa ummahatu nisaikum, yaitu ibunya istri kalian, berarti mertua. Sama mertua tidak batalin wudu Bapak Ibu ya, dan tidak boleh dinikahin selamanya sampai kiamat. Nggak ada Islam turun rajam dari anak ke mertua, nggak ada, nggak boleh. Jadi mertua tidak batal wudu. Jadi bapak jangan sungkan-sungkan kalau tiba-tiba mertua butuh pertolongan, minta digandeng, digendong, gandeng Pak. Saya punya wudu, nggak apa-apa, nggak batalin wudu. Itu mertua. Wa ummahatu nisaikum. Terus wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, yaitu anak tiri yang mana ibunya sudah bapak pergauli. Bapak cerita nikah sama janda. Nah, dulu bapak nikah sama janda. Ya, bapak anak. Dan bapak tidak sekedar nikah, bapak memang sudah hubungan badan. Dan nikah hubungan badan. Baru anak-anak si janda ini itu menjadi mahram. Nggak boleh dinikah. Tapi kalau bapak nikah hanya cuma dipegang-pegang, dicubit-cubit, ditendang-tendang, nggak sampai hubungan badan, maka status anak bawah janda belum menjadi mahram. Itu perbedaan. Ya, nah, ini yang nikah sama janda bawa anak begitu. Batal wudu nggak batal wudu dan tidak boleh dinikah. Tapi kalau ternyata dia nikah sama janda belum sampai hubungan badan, ternyata dia cerai, terus nyaminin anaknya si janda, boleh Pak, boleh. Dari ibunya turun ke anaknya boleh, selama bapak belum hubungan badan dengan ibu. Jelas? Cuma kata masyarakat ratus bener gitu ya. Nah, secara fikih boleh. Tapi ini nggak boleh dibalik. Artinya nggak boleh dibalik begini. Bapak banyak nikahin anak, ternyata punya emak lebih cakep. Akhirnya bapak, ya udahlah berhenti sini nikahnya, saya mau pindah ke emakmu. Nggak boleh Pak. Walaupun belum hubungan badan, kita sama nikah sama anaknya belum hubungan badan, tetap nggak boleh nikahin emaknya. Kenapa?
begitu kita sudah mengucapkan aku terima kawinnya, nikahnya si fulan binti fulan, maka status emaknya perempuan ini adalah mertua kita. Jadi status mertua itu yang membuat tidak boleh dinikahin selama-lamanya. Begitu aku nikah, dia jadi mertua. Jelas. Jadi kalau bapak pengen rasain dua-duanya, nikahin dulu emaknya, baru pindah ke anak. Berarti jangan hubungan badan. Cuma bapak lama-lama disalit orang kalau begitu. Gitu ya. Warba'ikumul ladzina fi nusakum. Nah, terus apa lagi? Wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Menantu, yaitu istri anak-anak kita, mau anak anak kandung maupun anak bawaan istri tadi Pak, anak tiri kita. Itu menantunya itu tidak boleh dinikah dan statusnya mahram, tidak batalin wudu. Jelas ya? Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kita tutup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uliyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi